yang menggunakan zat warna, ya, menggunakan zat warna. Baik ada yang zat warna alami maupun zat warna yang buatan, termasuk zat-zat warna yang itu sukar untuk didegradasi, begitu ya, sehingga bisa menimbulkan suatu permasalahan ke lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik sebelum dirilis di lingkungan. Nah, karena itu dengan adanya radiasi gamma di sini kita akan mencoba mengetahui pengaruh atau interaksi radiasi gamma untuk atau potensinya untuk mendegradasi zat warna, seperti itu, dan mediumnya di dalam air. Nah, tujuannya terkait praktikum ini yaitu mampu menjelaskan proses interaksi gamma dengan zat warna industri dalam air. Yang kedua, mengetahui pengaruh radiasi gamma terhadap proses degradasi zat warna industri dalam air. Jadi sampel yang akan didegradasi itu di dalam air, sehingga kalau kalian pasti kalian juga sudah tahu bahwasanya ketika suatu radiasi kemudian berinteraksi dengan suatu sampel, mana sampelnya lingkungannya adalah air, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Interaksi apa yang terjadi terhadap radiasi gamma terhadap sampelnya? Jadi radikal, Pak. Jadi radikal. Siapa yang menjadi radikal? Airnya. Kalau airnya menjadi radikal sehingga jadi zat aktif. Zat aktif ya. Aktif artinya reaktif gitu ya. Maka ketika reaktif itu kan ya namanya juga reaktif, dia akan menyerang gitu kan. Menyerang ya termasuk ikatan-ikatan yang ada di zat warna. Sehingga bisa saja memutuskan ikatan-ikatan yang ada di zat warna. Nah, kalau seperti itu berarti radiasi berinteraksi dulu dengan air, kemudian di air terbentuklah radikal-radikal yang sangat banyak sekali pastinya jenisnya. Kemudian radikal itulah yang akan berinteraksi dengan sampelnya. Betul ya, seperti itu ya. Berarti itu termasuk iradiasi langsung atau tak langsung? Tak langsung, Pak. Tidak langsung ya, termasuk tidak langsung. Kemudian apakah juga terjadi iradiasi langsung? Maybe iya. Ya, pastinya iya. Jadi iradiasi gamma yang dipancarkan oleh sumber itu selain berinteraksi dengan air juga langsung berinteraksi dengan sampelnya. Dalam di sini adalah zat warnanya. Tapi seberapa besar atau seberapa dominan sih antara yang langsung dan tidak langsung sehingga berkontribusi terhadap degradasi zat warna. Nah, kalau menurut kalian nih, sebelum sampai ke sana, kira-kira dominan yang mana prosesnya? Ayo, dominan yang mana? Yang langsung atau tidak langsung? Kira-kira? Yang tidak langsung. Yang tidak langsung ya, Maulana? Nanda? Iya. Kalau menurut yang lain, Ardifa? Dominan yang mana, Ardifa? Cek. Ada yang chat? Mic saya rusak, Pak. Oke. Oke. Yang lain, Fani? Kira-kira dominan yang mana? Tidak langsung, Pak. Tidak langsung, ya. Dominan yang tidak langsung karena ya ketika berinteraksi dengan air H2O di situ akan menghasilkan radikal yang sangat banyak sehingga proses berinteraksinya dengan sampel pun akan banyak sekali di situ dan bahkan sebenarnya kita belum mengetahui secara pasti radikal mana yang sangat dominan terus kemudian
yang paling banyak itu bisa diprediksi bisa. Cuman secara pasti kita juga belum mampu sepenuhnya mengontrol radikal apa sih yang sebenarnya kita pengen gitu. Tapi yang pasti ya itu yang dominan adalah yang tidak langsung. Kemudian tujuan kedua mengetahui pengaruh radiasi gamma terhadap degradasi zat warna industri dalam air. Mengetahui pengaruh radiasi gamma. Nah, di sini dalam artian pengaruh adalah berkaitan dengan kuantitas. Kalau kita berbicara kuantitas di dalam radiasi gamma, berarti kita merujuknya ke dosis, ya, ke dosis. Sehingga nanti kalau dosisnya itu kita tingkatkan, bagaimana pengaruhnya terhadap proses degradasi warna, gitu. Apakah sama saja ataukah meningkat atau malah menurun seperti itu. Nah, nanti akan kita cari tahu. Kemudian sebagai pendahuluan, nah ini seperti sebenarnya ini sudah sangat umum sekali. Pada umumnya pengolahan air limbah industri masih belum dilakukan sebagaimana mestinya. Akibatnya kurang perhatian serius dari pihak industri. Nah, salah satu industri penghasil limbah adalah industri tekstil. Kemudian limbah-limbah yang dihasilkan merupakan limbah zat warna yang umumnya mengandung cincin aromatis dan bersifat karsinogenik. Gitu. Banyak sekali zat warna yang digunakan itu masih ya istilahnya belum mampu kembali ke alam secara belum mampu kembali atau diterima oleh alam secara otomatis gitu ya. Atau kalau plastik ya belum biodegradable, kemudian kalau zat warna ya istilahnya belum bisa terurai gitu ya, sehingga menjadi senyawa yang bisa diterima oleh alam dengan aman. Kemudian pada umumnya pengolahan air limbah industri masih belum dilakukan sebagai ini sudah ya tadi ya. Oke. Nah, sehingga diperlukan suatu teknik pengolahan limbah yang mampu mendegradasi senyawa aromatik menjadi senyawa pecahan yang tidak membahayakan lingkungan. Teknik iradiasi gamma itu dapat menguraikan larutan zat warna menjadi senyawa organik dengan berat molekul lebih rendah seperti asam-asam organik sederhana. Karena apa? Yaitu tadi dengan cara memutus ikatan yang ada di rantai-rantai panjang dari zat warna tersebut. Dengan cara apa? Ya tadi adanya energi iradiasi gamma yang dihasilkan oleh sebuah sumber radioaktif. Ketika energi radiasi itu cukup atau melebihi dari energi ikatan yang ada di zat tersebut, maka bisa dipastikan ikatan itu akan terputus seperti itu. Sehingga yang awalnya rantai panjang, berat molekulnya besar, itu akan terputus-putus menjadi lebih sederhana dan berat molekulnya lebih kecil, gitu. Dan relatif bisa lebih diterima oleh alam, dengan kata lain lebih aman. Kemudian prinsip teknik iradiasi gamma adalah interaksi radiasi dengan molekul air yang dikenal sebagai radiolisis. Ya, radiolisis. Kemudian radikal-radikal tersebut dapat menguraikan bermacam-macam pencemar organik dalam air ya, seperti senyawa fenol, zat warna, macam-macam, kloroorganik, jadi senyawa-senyawa kloro yang dia berikatan dengan senyawa-senyawa hidrokarbon, di CH, Cl berapa atau CH berapa, Cl berapa seperti itu. Kemudian fosfat organik dan lain-lain. Nah, zat warna azo adalah senyawa yang paling banyak terdapat dalam limbah tekstil. Bisa sampai 60% sampai 70%. Sehingga salah satu pencemar zat warna adalah zat warna yang umumnya terbuat dari senyawa azo dan turunannya yang merupakan gugus benzen. Nah, yaitu
metanil zelo. Ini adalah skema radiolisis air ketika suatu radiasi, ya, radiasi pengion itu datang dan mengenai atau berinteraksi dengan air atau H2O, maka banyak sekali skema yang terjadi di di dalam air. Pertama, ini ketika H2O, kemudian dia melepaskan elektron satunya, ya kan? Kemudian ini terjadi excited, kemudian dari elektron yang dihasilkan berinteraksi lagi dengan senyawa yang sudah diturunkan. Ini kan elektron. Nah, ini berinteraksi dengan H2O. Nah, contohnya di sini H2O dia melepaskan satu elektron sehingga dihasilkanlah atau sisanya adalah H2O plus gitu ya, H2O plus. Kemudian nanti elektron ini akan berinteraksi dengan H2O yang masih dalam bentuk H2O. Nah, ini menjadi seperti ini, H2O radikal. H2O radikal ini akan menjadi senyawa radikal-radikal yang lain, menjadi OH-, menjadi H2O+, menjadi H+. Nah, kemudian salah satu contohnya ini H+, H+ di sini nanti akan berinteraksi lagi dengan spesies-spesies dari turunan H2O yang hasil interaksi sebelumnya dengan radiasi yang datang maupun dari radikal yang sudah dihasilkan sebelumnya, sehingga terbentuklah radikal yang sangat kompleks. Nah, radikal-radikal itu selain berinteraksi dengan H2O yang ada di pelarut, dia juga berinteraksi dengan senyawa lain yang ada di situ. Gitu. Nah, kalau di sini kita berbicaranya adalah larutan, tadi katakanlah metanil zelo, maka dia radikal ini akan berinteraksi dengan senyawa yang ada di sana, yaitu metanil zelo. Nah, ini sebagai gambarannya. Di sebelah kanan ini ada struktur kimianya. Nah, ketika radikal itu berinteraksi dengan metanil zelo, dia akan random sebenarnya, dia akan random. Tetapi di metanil zelo itu pasti ada yang namanya situs aktif. Situs aktif itu adalah sebenarnya dia adalah ikatan yang paling lemah, sehingga dia mudah terputus. Yang paling mudah terputus itu yang mana? Nah, dia yang akan terlebih dulu terputus seperti itu. Kemudian ya karena sangat random, energi yang dihasilkan sebenarnya juga beda-beda ya tiap radikal. Dan ketika mengenai ikatan di metanil zelo ini, ya, dia sebenarnya juga random juga. Begitu. Ketika mencukupi energinya atau melebihi energi dari energi ikat yang ada di masing-masing senyawa metanil zelo ini, maka ya dapat memutuskan ikatan itu sehingga menjadi lebih sederhana. Kemudian prosedur untuk praktikumnya. Jadi pertama-tama kalian pastilah ya, ini saya belum tuliskan ya bahan dan alatnya. Tapi dari sini kita bisa melihatlah bahan dan alatnya apa saja. Yang pertama prosedurnya menyiapkan larutan standar metanil zelo. Ya, dengan variasi konsentrasi 0 ppm, 20 ppm, 50, 100, 200, dan 300. Nah, ini digunakan sebagai larutan standar. Ya. Jadi, kira-kira apa kegunaan larutan standar? Untuk standarisasi, Pak. Untuk standarisasi. Mendekati konsentrasi sesungguhnya. Untuk mengetahui konsentrasi sesungguhnya. Itu untuk standarisasi. Ya, jadi kalau di larutan standar ini, jadi ini adalah larutan standar ini kita sudah mengetahui betul ya konsentrasi sesungguhnya dari larutan ini. Nah, kemudian dari sini
kita akan mengukur apa? Nah, yang kita gunakan di sini adalah menggunakan spektrum UV vis untuk mengukur absorbensinya untuk masing-masing konsentrasi. Jadi konsentrasi 0 ppm. 0 ppm itu berarti hanya pelarut ya. Pelarutnya kita gunakan aqueous. Nah, jadi 0 ppm berarti just semuanya adalah aqueous atau pelarut. 20 ppm ya, berarti 20 part per million. Nah, 20 ppm itu berarti 20 miligram per 1 liter air. Nah, tergantung nanti kita membuatnya itu berapa mililiter. Nah, kalian seharusnya bisa mengkonversi. Jadi kalian diminta membuat larutan standar 20 ppm 10 mili. Nah, sudah bisa kan? Sudah semester 6 kan ya? Saya yakin sudah bisa. Nah, sehingga nanti membuat konsentrasinya sampai 300 ppm. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 variasi konsentrasi. Kemudian masing-masing diukur absorbensinya ya, menggunakan spektrometer UV vis. Nah, sehingga kalian akan mendapatkan apa? Nilai absorbensi. Jadi konsentrasi 0 ppm, absorbensinya berapa? 20 ppm, absorbensinya berapa? Nah, kemudian nanti, kemudian larutan standar ini untuk membuat grafik, ya kan? Grafik dari larutan standar. Kalian nanti membuat grafik X versus Y, X-nya adalah konsentrasi, Z-nya adalah absorbensi. Nah, sehingga kalian sudah mendapatkan grafik untuk kurva standarnya. Kemudian, kalau sudah punya grafik kurva standar, nanti untuk apa sih? Nah, itu untuk menentukan konsentrasi yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu atau konsentrasi dari sampel. Jadi langkah ketiga, kita menyiapkan sampel larutan metanil zelu 10 mili dengan konsentrasi 50, 100, 150, 200, 250. Dengan pH awal sama di dalam botol kaca. Jadi kalian membuat, berapa ini berarti? 5 ya. 5 botol yang masing-masing 10 mili dengan konsentrasi masing-masing 10 sampai 250. Nah, kemudian kemudian ini berarti kalian tidak membuat 5 ya, maaf. Tidak membuat 5 botol tetapi membuat 5 variasi konsentrasi. Kemudian ini sampel tersebut diiradiasi dengan dosis 1 sampai 5 kg. 1 sampai 5 kg. Artinya ini konsentrasi 50 ppm itu diiradiasi 1 sampai 5. Kita bikin mudah saja 1, 2, 3, 4 dan 5 kg variasinya. Artinya kalian membuat larutan 10 mili dengan konsentrasi 50 ppm ini sebanyak 5 botol. Kemudian kan 5 botol tuh. Nah, kemudian yang botol pertama itu diradiasi dengan 1 kg, botol kedua dengan iradiasi 2 kg dan seterusnya sampai botol kelima untuk konsentrasi 50 ppm. Nah, kemudian dilakukan dengan hal yang sama, dengan cara yang sama. Jadi kalian membuat larutan 10 ppm dengan volume 10 mili sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali. 5 botol masing-masing untuk 10 ppm. Nah, kemudian sama, masing-masing itu juga diiradiasi dengan 1 sampai 5 kg dan seterusnya sampai 250 ppm. Nah, ini pH-nya dibuat sama semua. Jadi di-adjust pH-nya. pH-nya jadi dicek. Kalau belum ya kurang asam, oke ditambahin asam. Yang basah ditambahin basah. Begitu.
Nanti berapa pH-nya? Ya kita tentukan, katakanlah pH-nya di sini kita buat, tapi kita cek dulu metanil yellow ini berapa sih pH-nya? Kita cek dulu. Kita cek dulu metanil yellow aslinya itu berapa kira-kira pH-nya. Kemudian kalau misal nanti beda, mungkin ada perbedaan sedikit, nah kemudian kita samakan. Begitu. Gimana? Menangkap nggak untuk yang langkah nomor 3? Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau ini langsung bertanya aja ya. Izin Silakan. bertanya, Pak. Itu kan ada 5 jenis konsentrasi. Jadi kan misalnya kan untuk 50 ppm kan itu kan juga ada 5 dosis radiasi gitu. Jadi kan untuk 50, 100, 150 yang sama sampai 250 itu kan yang untuk 1 kg itu satu kali iradiasi atau satu konsentrasi itu satu bisa-bisa gitu, Pak. Maksudnya tuh gini, Pak. Oh, sendiri ya. Jadi gini, kamu sekaligus langsung ini ya teknisnya ya, kamu sekaligus langsung membuat larutan 50 ppm 10 mili sebanyak 5. Kemudian yang 100 ppm sebanyak 5. Nah, kemudian yang 150 juga sebanyak 5 sampai yang 250 sebanyak 5. Begitu kan? Kemudian pH-nya kan dicek terus kemudian disamakan. Nah, kemudian berarti 5 kali 5 25 ya. Betul ya? Nah, iya, Pak. 25 ini kamu masukkan di radiasi. Ya, mau dimasukkan di radiasi terus di setting. Oke, yang pertama berhenti ketika 1 kg. Nah, ketika sudah masuk, terus kemudian keluar, sudah dia mendapatkan semuanya 1 kg, maka kalian ambil masing-masing 1. Yang 50 ppm ambil 1, dikeluarkan maksudnya. Kemudian yang 100 ppm dikeluarkan, yang 150 dikeluarkan 1 sampai yang 250 juga dikeluarkan 1. Nah, kemudian kan masing-masing masih 4 tuh di dalam. Nah, itu dilanjutkan lagi di radiasi. Di radiasi nambah 1 kg lagi, nah berarti dapatlah 2 kg. Kemudian tadi yang sudah dapat 2 kg diambil. Begitu ya teknisnya ya? Iya, Pak. Ada gambaran ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, begitu. Kemudian mengukur absorbansi, ya setelah semuanya keluar sudah diradiasi sampai yang dapat 5 kg. Nah, masing-masing itu kan tadi awalnya kan sudah diketahui secara pasti konsentrasinya. Nah, kemudian konsentrasi awal, sekarang konsentrasi akhir pasca iradiasi. Nah, ini dicek menggunakan spektrologi, menggunakan UV-vis, absorbansinya berapa masing-masing, semuanya dicatat. Nah, kalau kalian sudah dapat absorbansi masing-masing, terus kalian tadi sebelumnya juga sudah mempunyai grafik kurva standar, nah maka bisa dimasukkan ke sana, dikonversi. Absorbansi dikonversi menjadi konsentrasi. Sehingga kalian akan mendapatkan konsentrasi masing-masing sampel pasca iradiasi. Oke? Nah, sehingga apakah ada perbedaan antara yang sebelum iradiasi dengan setelah iradiasi? Nah, itu dikalkulasi, dihitung perbedaannya berapa, sehingga akan didapatkan efisiensi dari degradasi. Itu untuk yang tadi variasi konsentrasi. Kemudian selain itu kalian juga menyiapkan sampel larutan double metanil yellow 10 mili dengan konsentrasi 50, 100, 150, 200 dan 250 dengan variasi pH. Dengan variasi pH. Kalau tadi yang divariasikan kan dosisnya, sekarang yang divariasikan adalah pH-nya. Jadi di sini
kalian bikin 50 ppm sebanyak 5, atau nanti tergantung variasi pH-nya. Kita tentukan saja pH-nya nanti variasinya juga 5 variasi pH. Sehingga 50 ppm, katakanlah variasi pH 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian yang 100 ppm juga dengan pH 3, 4, 5, 6, 7. 150 ppm dengan pH 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya juga berlaku untuk yang 250 ppm dengan pH 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga masing-masing konsentrasi ini, nah ini mempunyai variasi pH 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dari semua itu diiradiasi dengan dosis 3 kg. Kalau ini langsung dimasukkan, di set 3 kg, nanti sudah dapat 3 kg, dia akan keluar, semuanya dikeluarin. Nah, kemudian dia apa? Dilakukan lagi, mengukur absorbensi iradiasi setelah sampel setelah pasca iradiasi. Dapat absorbensinya, kemudian masukkan ke kurva kalibrasi, kalian akan mendapatkan konsentrasinya. Nah, sehingga kalian bisa membandingkan sebelum dan sesudah iradiasi. Sehingga kalian akan mengetahui efisiensi degradasi. Yaitu apa? Persen efisiensi degradasi, konsentrasi awal CO dikurangi CT, konsentrasi akhir atau konsentrasi sebelum iradiasi setelah konsentrasi iradiasi dibagi konsentrasi mula-mula sebelum diiradiasi kali 100%. Ini dihitung untuk semuanya ya. Hitung untuk semuanya. Nah, kemudian sehingga kalian nanti akan mendapatkan data pertama larutan standar. Larutan standar kan awalnya konsentrasi tadi kan dari 0 sampai berapa tadi? 300 kalau nggak salah. 0, 50, 100, 200, sama 250, kalau sampai 250. Nah, ini nanti nilai absorbensinya berapa. Nah, setelah ini, kalian bikin grafik konsentrasi versus absorbensi. Terus dicari persamaan garis lurusnya, atau persamaan larutan standarnya. Z sama dengan AX plus B-nya berapa. Gitu. Kemudian data yang kedua terkait dengan efisiensi degradasi pada variasi pH. Konsentrasi awal, tadi kan variasi konsentrasi kan ya. Bukan variasi konsentrasi. Konsentrasinya kan 50 ya. 50, terus 100, 150, dan seterusnya. pH ke-1, nah ini tadi kan sudah ditentukan pH-nya, katakanlah 3, 4, 5, 6. Itu kan, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk konsentrasi yang 50, itu efisiensi degradasinya berapa? Efisiensi degradasinya untuk ketika pH-nya adalah 1. pH-nya adalah 3. Ini tadi belum saya ini, hanya sebagai pH ke-1, pH ke-2, pH ke-3, pH ke-4. Dengan variasi pH. Jadi di sini nanti efisiensi ya. Efisiensi itu artinya berarti konsentrasi awal, konsentrasi ya betul. Awal dikurangi konsentrasi akhir dibagi konsentrasi awal. Jadi untuk masing konsentrasi awal dengan variasi pH akan diketahui. Nah, sehingga kalian akan mengetahui, oh pada konsentrasi awal 50 gitu, dengan variasi pH persen degradasinya itu bagaimana? Gitu. Terus konsentrasi yang kedua seperti apa? Atau kita bisa menarik kesimpulan dari beberapa konsentrasi awal ya, dengan pH yang sama, nanti di rata-rata nih efisiensi degradasinya. Sehingga kita bisa mengetahui, oh methylene blue ketika didegradasi atau methylene blue ketika
degradasi dengan iradiasi gamma pada pH, katakanlah pH ke-1, itu nilai degradasinya adalah sekian. Demikian pula untuk pada pH kedua, pH ketiga. Jadi ini adalah rata-rata ya di sini ya. Rata-rata dari degradasinya. Begitu. Kemudian yang ketiga, efisiensi degradasi pada variasi dosis. Pada variasi dosis. Ini berarti ini agak kebalik ya. Kalau di langkah tadi ini adalah yang step yang nomor 2 tadi. Ini step yang nomor 2. Kemudian untuk degradasi variasi dosis, konsentrasi awal, ya kan? Konsentrasi awal. Terus ketika di degradasi 1 kg itu berapa, 2 kg berapa, dan berapa. Sehingga kalian akan mendapatkan rata-rata rata-rata degradasi tiap masing-masing dosis untuk mengiradiasi sebuah metilen yellow. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang tanyakan? Sudah ada gambaran belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi datanya di situ. Kalian akan menentukan persen degradasi pH terbaik, gitu ya. pH terbaik ketika mendegradasi metilen yellow itu, metanil yellow itu pada pH berapa. Kemudian persen degradasi terbaik ketika variasi dosis. Jadi pada dosis berapa metanil yellow itu bisa optimal terdegradasi menggunakan gamma dengan baik. Gitu. Nah, selain itu sebenarnya masih bisa dikembangkan. Kalau berkaitan dengan dosis, kalau berkaitan dengan variasi dosis, maka dosis kan kalau kita berkacanya menggunakan iradiasi gamma yang kita punya, semakin lama dosisnya diterima, artinya membutuhkan waktu yang lebih lama, ya kan? Membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, artinya kalau kita konversi dosis itu dengan waktu yang diperlukan, maka kita bisa mengetahui persen degradasi versus waktu. Jadi katakanlah ketika kita mengiradiasi dengan dosis 1 gray, katakanlah butuh 1 jam, terus 2 gray 2 jam, 3 gray 3 jam, karena seperti itulah. Terus persen masing-masing degradasi yang didapatkan itu berapa. Nah, maka selain versus dosis, kita juga bisa membuat versus waktu. Nah, kalau berkaitan dengan waktu, berarti dengan waktu sekian, proses degradasinya mampu sekian. Waktu yang lebih tinggi, lebih lama, persen degradasinya seperti apa. Ketika ditingkatkan, apakah akan meningkat, dan sebagainya. Maka kita bisa menentukan kinetikanya. Karena kita berbicara dengan waktu. Jadi semakin lama proses iradiasi, bagaimana proses degradasinya. Nah, nanti bisa diarahkan ke kinetikanya seperti apa. Termasuk mengikuti kinetika yang orde berapa dan sebagainya. Begitu. Tapi nanti itu bisa teknis lah. Teknis. Karena datanya sudah dapat, tinggal mengolahnya saja. Begitu. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup? Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Ini artinya praktikumnya online atau offline? Offline, untuk yang ini offline. Offline. Kemudian kita lihat juga jadwal pastinya. Kemudian nanti kita bagi. Jadi kita akan mengestimasi kira-kira per kelompok itu butuh berapa jam sih untuk kegiatan ini. Karena kan ini prinsipnya adalah membuat larutan. Ketika larutannya sudah siap semuanya, gitu kan? Berarti tinggal mengiradiasi. Nah, kita bisa
menentukan atau kita mengecek lah di radiator gamma di sana laju dosisnya itu sekarang tinggal berapa. Kemudian kita bisa mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mengiradiasi dengan dosis yang kita butuhkan. Sehingga nanti ketahuan, oke, per kelompok butuh waktu sekian. Termasuk untuk yang tadi melakukan pengukuran menggunakan spektro UV-Vis. Begitu. Nanti kita bagilah waktunya. Begitu. Ini kelompok ya. Cuman pelaksanaannya tadi kita melihat jadwal yang sudah fix. Yang kemarin itu kan masih timeline ya, timeline. Nah, kita perinci nanti waktunya seperti apa, terus tiap dosen dapat atau tiap judul judul praktikum itu diberi kesempatan waktu berapa. Begitu. Termasuk pembagian orangnya yang nanti sudah di Jogja dan sebagainya. Nanti mempertimbangkan itu juga. Mempertimbangkan yang didahulukan adalah yang sudah di Jogja katakanlah, atau semuanya sudah di Jogja pada waktu besok itu. Nah, itu alhamdulillah kalau masalah seperti itu. Begitu? Iya, Pak. Ini sekarang posisinya pada di mana? Ya, Pak. Hashim? Udah di Jogja ya? Saya di Jogja. Iya, Pak. Saya di Jogja. Balik. Ya. Oke. Nah, nanti kita update sampai hari-hari menjelang itu ya praktikum yang sudah di Jogja itu siapa saja dan sudah memenuhi syarat masuk di KNJ itu siapa saja. Yang nanti bisa membuat timeline untuk praktikumnya. Begitu ya? Siap, Pak. Jelas terkait praktikum ini? Jelas, Pak. Oke. Terus kemudian untuk laporan nanti per kelompok saja. Nanti untuk pembagian kelompoknya belum jadi saya ini ya karena tadi mempertimbangkan orang yang didahulukan untuk praktikum juga. Nanti per kelompok laporannya. Oke, kalau ini sudah jelas. Kalau tadi yang praktikumnya Pak Kasih juga offline kan salah satunya? Tadi yang disampaikan Pak Tasih bagaimana? Ada beberapa ntar yang di offline. Oke, betul. Oke, yang ini sudah ya. Kemudian yang satu yang sebagai penugasan, sebagai pengganti kuliah atau praktikum yang satunya. Itu. Oke. Terlihat di layar? Terlihat ya? Enggak. Iya, Pak. Lihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, jadi ini adalah penugasan ya, artinya terkait dengan teknik perunut untuk aplikasi ATN ini. Kalian nanti akan membuat sebuah makalah secara berkelompok juga terkait dengan aplikasi teknik nuklir di bidang perunut. Nah, jadi tugasnya penyusunan makalah, sifat tugasnya berkelompok, maksimal orangnya ya nanti kita bagi ya kelompoknya. Batas pengumpulannya sekarang apa sih? Oke, batas pengumpulannya mungkin sebelum UTS ya. Sebelum UTS. Kalau sebelum UAS terlalu lama nggak? Terlalu lama kan kalian? Malah nanti lupa tugasnya. Nggak apa-apa sih, Pak, sebelum UAS. Sebenarnya kalau sebelum UAS, Pak. Belum UAS aja, Pak. Oke. Ya, oke lah sebelum UAS nggak masalah. Yang penting kalian bertanggung jawab akan hal itu karena saya juga memahami kalian untuk praktikum semester ini cukup padat begitu ya.
Penjelasannya adalah ini, bahwasanya pemanfaatan teknik nuklir di masa sekarang ini telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang oleh masyarakat Indonesia. Teknik radio perunut sangat berpotensi dan telah digunakan dalam berbagai bidang industri. Penggunaan teknik radio perunut semakin meluas disebabkan oleh keuntungan teknik radio perunut, disebabkan oleh keuntungan secara ekonomi yang dapat diperoleh karena teknik radio perunut ini menawarkan harga yang kompetitif dibandingkan dengan teknik-teknik non-nuklir yang ada. Nah, contoh-contoh aplikasi perunut yang telah banyak dilakukan antara lain pelacakan zat pencemar lingkungan, penentuan kebocoran dan atau bendungan ya, penentuan arah gerakan air tanah, teknik gauging, studi geotermal, deteksi kebocoran kabel listrik tegangan tinggi bawah tanah, identifikasi kebocoran gas di unit convert atau ya konversi ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah banyak sekali teknik radio perunut yang diaplikasikan di industri. Nah, tugas Anda secara berkelompok adalah menyusun makalah mengenai aplikasi teknik perunut tersebut sebagai salah satu bentuk aplikasi teknik nuklir. Silahkan Anda memilih bidang penerapan teknik perunut dari contoh yang ada di atas. Nah, jadi bisa memilih ini. Atau Anda dapat mencari topik bidang lainnya. Silahkan. Jadi, membuat makalah. Format pengumpulannya, tugas dikumpulkan dalam bentuk soft file, PDF. Konten dalam makalah setidaknya berisi halaman judul, daftar isi, abstrak, bagian utama, itu yang berisi permasalahan atau latar belakang, solusi atau metode yang digunakan. Artinya, ini ya, menggunakan aplikasi teknologi nuklir di bidang perunut. Kemudian contoh hasil yang didapatkan. Kemudian radio perunut yang digunakan versus teknik nuklir dalam perspektif teknoekonomi. Jadi kalian membuat perbandingan dari perspektif teknoekonomi. Jadi dari segi teknologinya iya, dari segi ekonominya juga iya. Jadi dibandingkan apabila menggunakan radio perunut dibandingkan dengan menggunakan teknologi lain yang non-nuklir, itu seperti apa hasilnya. Kemudian penutup dan daftar pustaka. Pengumpulan tugas dikumpulkan nanti di ini ya, di Google Classroom saja kita buat supaya saya mencarinya juga mudah. Begitu. Ada yang ditanyakan? Gimana? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini tuh kita buat kayak review jurnal atau seperti apa, Pak? Ya, bisa. Jadi kan sumbernya kan macam-macam. Bisa dari ya pasti yang saintifik ya dari paper di jurnal ya, scientific jurnal maupun lain sebagainya. Kemudian kalian review di situ, masuk kalian tonjolkan permasalahan latar belakang yang ada, kemudian solusi atau metode yang digunakan, pastinya dari aplikasi radio perunut itu ya, untuk masalah yang ada di situ itu seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian kalian bandingkan dari segi teknoekonominya apabila menggunakan teknologi yang selain nuklir, gitu. Ya, bisa dikatakan review jurnal juga bisa masalah. Artinya di sini kalian secara tidak langsung dipaksa untuk mencari informasi terkait aplikasi teknik nuklir di bidang radio perunut. Seperti itu. Gitu? Iya, Pak. Jadi nanti bidangnya terserah ya, bisa salah satu dari ini dan yang lain juga bisa, misalnya banyak. Oke, cukup?
Cukup Pak. Tuh. Yang lain? Insya Allah cukup Pak. Kalau cukup ya. Jadi nanti tinggal nunggu kelompok ya ini ya. Kemudian deadline-nya oke, sebelum UAS. Kemudian untuk yang praktikum offline-nya nanti ditunggu saja. Kalian sambil ya sini ya berproses menuju ke Jogja. Begitu. Terus untuk yang proses industri kimia, ya, yang kalian kan ya proses industri kimia ya? Iya Pak. Iya, Iya, Pak. Ini nanti kan masih 2 modul ya, saya sama Pak Haris ya. Iya. Nah nanti saya mohon kesediaannya yang sudah ada di Jogja, ya, untuk menjadi praktikan untuk praktikum untuk mengambil data ini gitu, untuk mengambil data yang proses industri kimia yang 2 modul itu. Nah nanti di videokan, nanti datanya digunakan untuk bersama-sama, gitu ya. Jadi untuk praktikum proses industri kimia kita lakukan secara terbatas dengan tadi membuat video praktikum. Gitu. Nanti Nanda, tolong saya diupdate yang sudah di Jogja. Sudah banyak kan ya? Mungkin butuh ini saja, nggak nyampe 10 orang ya, nggak nyampe 10 orang. Mungkin satu kelompok 5, begitu saja. Itu pun sudah banyak. Begitu. Tidak apa-apa kan ya yang ada di Jogja? Iya Pak. Ya, malah senang ya, udah lama nggak di kampus. Tapi yang pasti kita memperhatikan protokol. Begitu. Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kegiatannya lancar, jaga kesehatan selalu. Patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Karena yaitu apalagi besok kita praktikum, artinya tindakan kita itu akan mempengaruhi keberhasilan praktikum di STTN gitu kan. Nanti kan kalau misal ada katakanlah hal-hal yang tidak diinginkan, nanti pastinya akan mengganggu proses berlangsungnya praktikum juga gitu. Karena kemungkinan ada ya perlu isolasi dan sebagainya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Banyak Pak. Terima kasih Pak.